Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita jumpa lagi dengan video Sang Pencerah. Insyaallah di channel Sang Pencerah ini kami akan menyuguhkan berbagai macam video tutorial seputar komputer dan IT, ya, serta berbagai macam hal yang sifatnya pembelajaran bagi kita. Mudah-mudahan video-video yang disuguhkan di Sang Pencerah memberi manfaat kepada teman-teman yang menonton. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari penggunaan Microsoft Excel 2016 yang merupakan aplikasi Office, ya, perkantoran ataupun administratif yang biasanya digunakan dalam hal membuat laporan, ya, perhitungan keuangan dan lain sebagainya. Pertama kita buka dulu aplikasi Excel 2016-nya yang bentuk ikonnya yang seperti berwarna hijau ini. 2016 ini adalah versi setelah versi sebelumnya, yaitu 2013. Jika Anda pernah menggunakan ataupun teman-teman menggunakan Microsoft Excel yang versi sebelumnya, yang 2010-13, untuk tampilan termuka awalnya, ya, startup awal Excelnya tidak terlalu jauh berbeda, ya. Tapi kalau yang biasa menggunakan versi di bawah itu mungkin lebih mengakrabkan diri saja kepada fitur ataupun tampilan yang baru ini. Baiklah, yang pertama ini adalah start screen, ya. Jadi screen awal Microsoft Excel 2016, tampilan seperti ini. Di sini ada file tugas-tugas yang sudah pernah kita kerjakan, ya, ataupun file-file Excel. Kemudian di sini ada template, ya. Kalau kita ingin membuat kerjaan baru atau tugas baru, gunakan blank workbook untuk mengawali kerjaan kita di Excel ini. Pertama kita klik blank workbook ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun menunjukkan berbagai macam tool ataupun bagian-bagian yang ada di Microsoft Excel sebelum kita belajar menggunakan ataupun bekerja di lembar kerja Excel ini. Excel, ya, hampir sama seperti Microsoft Word, memiliki bentuk yang hampir sama, ya. Ada bagian ribbonnya. Jadi ribbon ini terdiri dari tab menu dan berbagai macam perintah atau tool-tool yang bisa kita gunakan dalam bekerja di Excel ini. Di sini saya akan menunjukkan dulu bagian yang pertama, itu adalah ribbon, untuk men-setting atau mengatur tampilan ribbon ini, ya. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah auto hide ribbon, kemudian ada show tab, kemudian show tab and command, ya. Auto hide ribbon ini artinya jika kita klik akan menghilangkan ribbon ataupun tool-tool yang ada di Excel ini. Nah, mari kita coba, kita klik auto hide ribbon. Nah, sehingga yang tampil adalah lembar kerjanya saja, lembar kerja dari Excel ini. Kemudian jika kita ingin menampilkannya, kita cukup klik expand-nya, ya, yang seperti tanda titik 3 ini, ya, titik 3 ini kita klik menggunakan mouse ataupun kursor yang ada pada laptop, ya. Kita klik. Nah, dia akan tampil. Tetapi jika kita arahkan lagi kursor ke lembar kerja, kemudian kita klik, dia akan menghilang kembali. Nah, ini kalau kita gunakan auto hide ribbon tadi, ya. Nah, kemudian kalau kita pilih yang show tab, ya. Show tab ini akan memunculkan tab-tabnya saja. Nah, tab-tabnya dari
menu ribbon ini. Kalau Anda atau teman-teman ingin mengklik ataupun memilih tool yang ada di tab-tabnya, jadi teman-teman tinggal klik tab menunya. Nah, dia akan menampilkan isi sesuai dengan tab-tab menunya ya. Jadi ke tab menu home ya, berisi perintah-perintah atau tool yang termasuk ke dalam menu tab ya, menu tab ini, tab home ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya adalah show tab and comment. Nah, kalau teman-teman klik ini, ini adalah tampilan normal ketika kita awal tadi membuka ya. Jadi tabnya dibuka, kemudian komen ataupun perintah-perintah dalam Microsoft Excel ini akan ditampilkan. Jadi perintah-perintah inilah yang kita gunakan nanti yang secara umum dalam membuat pekerjaan di Microsoft Excel ini. Kemudian di bagian tampilan Microsoft Excel 2016 ini ada yang dinamakan dengan Quick Access ya. Nah, jadi Quick Access ini adalah komen atau perintah yang bisa kita gunakan tanpa harus memilih dari tab di sini. Jadi fungsinya sama, perintahnya sama. Contoh ini adalah save. Jadi ketika kita klik ini dia langsung men-save file kita ataupun lembar kerja kita tadi. Baik, di sini ada undo dan redo ya. Artinya di sini ada tool juga untuk mengembalikan ke pekerjaan kita sebelumnya atau ke sesudahnya ya. Kemudian di sini ada custom ya. Di sini ada custom quick access ya, untuk mempermudah kita menambahkan komen atau perintah yang umum biasa digunakan dalam Microsoft Excel ya, ataupun di lembar kerja Microsoft. Contohnya di sini adalah new. New ini membuat lembar baru atau file baru. Nah, kita contohkan klik new pada custom ini. Nah, di sini akan menambahkan ya, menambahkan new lembar kerja workbook kita yang baru atau worksheet kita ya. Nah, ini bagian quick access-nya. Jadi ketika kita klik ini misalnya contoh. Nah, dia akan membuat nama file baru nih, book 2 ya, kalau kita lihat. Nah, file kita sebelumnya adalah book 1 di sini. Nah, ini yang file kita kedua adalah book 2. Oke, kita close dulu. Kemudian yang ini kita sudah tahu tadi tab-tab ribbonnya ya. Kemudian ada tell me what you want to do. Nah, di sini adalah pencarian perintah atau tool yang mempermudah kita, mempercepat kita, tidak menunggu mencari di masing-masing tab. Jadi misalnya kita mau memilih tabel ya, insert tabel. Nah, tinggal klik ini. Nah, seperti itu. Itu contoh ya, bagaimana kita menggunakan perintah melalui pencarian. Jadi ini fungsinya sama seperti pencarian ya, pencarian tool ataupun perintah-perintah yang kita gunakan di Excel. Kemudian di sini ada formula ya. Formula ini yang berhubungan terhadap fungsi-fungsi data nanti ya, yang kita gunakan pada sel lembar kerja kita di Excel ini. Jadi ini nanti akan berisi formula yang kita buat ataupun fungsi-fungsi yang kita buat nantinya. Jadi maksudnya di sini ketika kita ada membuat nanti perkalian ataupun penambahan ataupun berbagai macam fungsi lainnya ya, nanti akan ditampilkan di sini. Kemudian ini ada
name box ya. Name box ini fungsinya menunjukkan posisi kursor kita ya. Misalnya kita posisikan di B, ini 2 ya. Jadi urutan lembar kerja dari Excel ini ada terdiri dari huruf ya, disusun atas nama huruf di bagian atas, kemudian di sebelah kiri itu angka. Jadi kalau misalnya posisi kursor kita di sini di kotak yang ini, nah itu artinya namanya B2 posisinya. Jadi berbeda dengan Microsoft Word yang kita jelaskan di video sebelumnya. Kalau Microsoft Word ini tidak menggunakan huruf dan angka di sini ya. Tapi menggunakan ukuran seperti roll ya. Jadi memiliki jarak sebesar misalnya 1 inci, 2 inci. Nah, kiri kanannya sama. Atas dan sampingnya sama. Baiklah, itu bagian di atas dari Microsoft, lembar kerja Microsoft Excel ini. Kemudian di sini ada yang tadi saya katakan, ada penomoran huruf di bagian atas, kemudian di bawah sebelah kirinya adalah angka. Kemudian ini yang kotak-kotak ini disebut dengan sel. Nah, sel ini merupakan yang kotak-kotak ini dinamakan dengan sel. Nah, kemudian kalau ini merupakan kolom ya, terdiri atas sel-sel dari atas ke bawah. Sedangkan ini dinamakan dengan row. Jadi row itu terdiri atas sel-sel yang dari kiri ke kanan. Nah, itu sel. Jadi di Excel ini biasanya kita bekerja untuk hal-hal yang berurusan dengan nilai angka ataupun perhitungan angka. Kemudian di sini ada lembar kerjanya, ada yang dinamakan dengan sheet ya, ini sheet 1. Dan jika kita ingin menambahkan lagi lembar kerja yang kedua, kita tinggal tambahkan new sheet ini, klik. Nah, jadi nama sheet 2. Nah, jadi jika kita banyak pekerjaan, jadi sebenarnya di satu file Excel ini kita bisa membuat berbagai macam pekerjaan, tidak hanya satu lembar yang bisa kita gunakan. Di setiap sheet ini pun nanti bisa banyak halaman yang kita buat. Nah, jadi sangat simpel sekali ya. Jadi tidak harus kita membuat file yang banyak. Jadi satu file saja kita bisa membuat berbagai macam sheet nih. Kemudian di sini ada scroll ya. Scroll ini yang di bawah, scroll horizontal ya. Fungsinya untuk memindahkan posisi ya lembar kerja kita dari kiri ke kanan. Jika nanti banyak ya data kita sampai ke kanan ini, maka ini akan berguna untuk mencari data kita ya. Kemudian scroll bar yang vertikal ini untuk memindahkan posisi kita dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kemudian di sini ada zoom control ya. Di sini bisa kita memperkecil atau memperbesar lembar kerja sheet kita tadi. Nah, seperti ini memperkecil. Kemudian kita ingin memperbesarnya, akan terjadi perubahan pada displaynya ya, display lembar kerja kita tadi, memperbesar atau memperkecilnya. Kemudian untuk lembar kerja ini sendiri nanti ada 3 option ya, 3 pilihan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah normal. Ini normal seperti ini, tampilan sel-selnya muncul semua. Kemudian bisa kita menggunakan page layout. Page layout ini nanti membagi berdasarkan halamannya nanti. Nah, seperti ini. Jadi seperti kertas ya, seperti kita Microsoft Word kemarin.
Jadi terpisah deh. Terpisah antara halaman 1 dan halaman keduanya gitu. Kemudian ada satu lagi page break preview. Page break preview ini sesuai dengan isi dari lembar kerja kita di Excel ini ataupun konten kita ya. Misalnya kita kembalikan dulu ke normal, kemudian kita ketik misal 1, 2, kemudian 4, kemudian 5, kemudian kita pilih yang page break preview. Nah, dia akan membagi sesuai dengan ukuran isi kita. Nah, membagi isi kita. Kemudian nanti ini berfungsi untuk melihat sebanyak apa kita dalam hal memprint ataupun mencetak tugas atau pekerjaan kita nantinya. Baik teman-teman, itu pengenalan dari bagian-bagian dari Microsoft Excel 2016. Nah, dalam hal kita menggunakan Microsoft Excel ini, secara umum di Excel ini ada fitur-fitur yang biasa kita gunakan di Microsoft Word juga gitu. Nah, seperti halnya di tab Home ini ya. Di sini ada komen ataupun perintah yang biasa kita gunakan juga pada Microsoft Word seperti font ya, jenis font ini bisa kita atur seperti ini. Kemudian ini ada ukuran font ya. Sebagai contoh misalnya saya mengetikkan huruf di sini ya. 1 ya. Huruf 1, kemudian kita ganti fontnya. Ya, sama, prosesnya sama. Jadi tinggal kita mengklik bagian hurufnya ya. Kita mengklik bagian hurufnya, kemudian kita ganti hurufnya ini. Baiklah, mungkin saya harus menjelaskan juga di sini bagaimana penggunaan komen-komen atau perintah yang secara umum kita gunakan juga di Microsoft Word ya. Pertama, misalnya kita ingin membuat ataupun mengetikkan sesuatu, kita tinggal klik sel di bagian mana kita mulai mau mengetikkannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di Excel ini dia harus mengetik di dalam sel, tiap-tiap sel gitu ya. Kemudian nanti bisa juga kita menggabungkan antar beberapa sel ya, menghilangkan bentuk tabelnya. Jadi kita contohkan misalnya sini adalah tabel 1 belajar Microsoft Excel. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini posisinya sebenarnya adalah di tabel B2. Nah, jadi di sel B2 ya. Sel B2. Jadi kalau kita perbesar ini, jadi untuk memperbesar kolom ini, jadi teman-teman bisa mengklik ya seperti ini. Pas posisi kursor kita berubah menjadi tanda plus seperti ini. Nah, kita lihat nih. Ini posisi plusnya putih ya. Kalau kita geser ke tengah-tengah ini antara B dan C ini posisi kursornya hitam ya, berwarna hitam. Kemudian kita klik, kemudian tarik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya posisi tulisan kita hanya berada di sel B2. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman misalnya mau mengganti hurufnya, silakan diganti dengan huruf yang diinginkan. Misalnya Arial Black ataupun yang lainnya. Nah, kemudian fontnya bisa juga teman-teman ganti dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, seperti itu. Jadi ini masih di satu sel ya. Nah, misalnya teman-teman ingin gabungkan C, D, dan E, itu teman-teman cukup blok ya. Kemudian klik, tarik
ke sampai E bloknya. Kemudian pilih ya merger ya. Jadi kita menghapus selnya gitu. Coba kita klik. Nah, sehingga tulisan ini berada di 4 sel ya posisinya, menghilangkan garis-garis dari sel tadi. Nah, kalau kita klik di mana saja, nah dia akan bisa kita ubah, edit gitu. Nah, kemudian ini artinya menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Baiklah, kemudian jika teman-teman ingin membuat tabel ya di Excel ini kalau kita lihat di sini ya, ini tulisan, ini udah ada sel, ini bukan berarti bahwa ini ketika kita print akan berbentuk garis-garis seperti ini, tidak ya. Jika kita ingin membuat tabel juga kita hampir sama seperti Microsoft Word ya. Kita dalam membuat tabel, kita blok bagian mana yang kita buat tabel. Kemudian teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih format cell. Kemudian border, di sini bisa kita klik pilih garis ya, mau kiri kanannya, kemudian di dalam, kemudian sesuai dengan kotak sel kita. Nah, bisa kita kasih border, kemudian coba diklik OK. Nah, hasilnya akan ada tabel ya yang memiliki border berwarna hitam ini. Nah, ini ketika kita print nanti ini akan muncul ya bentuk petanya ini. Baik, ini yang mungkin saat ini bisa kita jelaskan terlebih dahulu. Sekian, mungkin ditunggu lagi untuk video-video kita yang selanjutnya. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.